Sebelum melanjutkan perbincangan, kami bawa Anda kembali untuk bisa melihat data fakta kematian. Satu keluarga di Kalideres, 4 orang yang meninggal adalah Rudianto Gunawan, usianya 71 tahun, kemudian juga ada Margareta Gunawan, 68 tahun. Dan Anda juga bisa lihat di mana posisi mereka saat ditemukan. Kemudian Budianto Gunawan, 68 tahun, pamannya. Dan ini adalah anak dari pasangan tersebut, usia 40 tahun. Dian ditemukan di lantai kamar depan dan juga diperkirakan ini adalah yang meninggal terakhir kali. Bahkan terakhir keterangan polisi kondisinya adalah jasadnya sedang memeluk guling. Kemudian juga polisi telah memeriksa 28 saksi menemukan kecenderungan adanya aktivitas ritual tertentu dan polisi temukan mantra serta kemenyan yang mengarah pada almarhum Budianto Gunawan. Mantra tersebut kabarnya ditulis di atas lembaran-lembaran kain. Polisi juga menemukan bedak hingga lilin di dekat jasad korban. Keluarga menutup diri, memutus sambungan listrik, tidak membuang sampah. Jadi sampah selama ini atau selama mereka ada di sisa-sisa hidup mereka itu dikumpulkan, dibuangnya di halaman belakang. Dan menggunakan alas kaki yang terbungkus sandal. Atau juga sempat ada keluarga atau maksud saya adalah tetangga dekat rumah yang melihat anaknya yaitu Dian itu keluar kemudian juga mengenakan plastik. Ini ada disangkutkan di kaki mereka. Kita akan lihat fakta berikutnya yang ada. Nah, ini masih kami tayangkan kembali. Siapa saja sebenarnya 4 jasad yang ditemukan di Kalideres dan juga di mana posisi mereka ditemukan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Prof. Adrianus, jika kemudian keluarga ini atau salah satu dari mereka, Prof, ini menjadi pengikut dari sebuah kepercayaan tertentu, kemudian melakukan ritual yang itu merupakan salah satu bentuk doa mereka, bagaimana kemudian ritual ini atau kepercayaan ini menjadi penyebab kematian mereka, Prof? Prof. Adrianus, mohon maaf, kami sepertinya tidak bisa mendengar Prof. Adrianus. Masih ada kendala. Oke, baik. Sekarang sudah bisa. Silakan, Prof. Adrianus. Ya, awalnya memang saya beranggapan bahwa di antara keempat itu dibagi dua. Ada yang kematiannya itu adalah homicide, artinya mereka memang dibuat lapar. Dalam hal ini saya menduga Margareta dan Rudianto adalah orang yang mengalami homicide. Dan dua lainnya adalah melakukan kegiatan suicide. Tapi kemudian lalu saya berubah lagi. Keempat-empatnya kemudian saya duga mengalami suicide gara-gara semua percaya dengan aliran apokaliptik tersebut. Namun dari bacaan dari teman-teman psikolog yang juga memeriksa langsung dan mengadakan otopsi psikologis terhadap jenazah, demikian juga TKP serta kepada sekitar 28 orang ya yang juga diperiksa oleh polisi. Maka lalu kemudian didapat kesimpulan bahwa 2 orang yang awal, Margareta dan Rudianto, itu sebetulnya meninggal wajar itu karena kena tua, sakit, dan berbagai komplikasi lainnya. Nah, yang 2 lainnya, Dian dan Budianto, itu memang lalu kemudian punya masalah. Yang pertama, Dian adalah orang yang amat dependen, maka kemudian tadi ya tidak mau terima kenyataan bahwa ibunya sudah meninggal dan bahkan menyisir jenazah ibunya. Betul. Sementara si Budianto itu hampir mirip dengan Rudianto, kakaknya, ya sama-sama punya kepribadian yang skizoid gitu, yang suka dengan hal-hal yang mistis, eksentrik, ya, juga tidak peduli dengan hubungan dengan orang luar, ya, miskin komunikasi begitu ya, sama agak mirip keduanya ini. Nah, apakah kemudian lalu terkait dengan kepercayaan yang rada-rada mistis itu lalu kemudian mempengaruhi pada kematian keempatnya? Ada kemungkinan begitu, Mbak. Mengingat kalau kemudian yang bersangkutan itu kepercayaan begitu sudah masuk dalam cara hidup mereka, maka kemudian lalu wajar kemudian mempengaruhi juga pada gaya hidup mereka. Jadi sebagai contoh misalnya ketika mereka memutuskan hubungan komunikasi dengan kerabat, dengan tetangga, dengan Pak RT misalnya, itu adalah bagian dari sesuatu yang memang diminta oleh ajaran tersebut, tapi juga kemudian sesuatu yang didukung oleh kepribadian mereka, minimal kepribadian dari Budianto dan Rudianto gitu ya, yang lalu kemudian diikuti oleh Margareta yang memang terlalu dominan dan Dian yang amat dependen. Jadi kelihatannya memang ada faktor kepercayaan yang mistis tadi,
tapi juga kemudian kepribadian yang khas dari keempat itu lalu ngeklik ya, cocok lah sehingga kemudian lalu berakhir seperti ini. Demikian, Mbak. Baik, jadi Dian ini dependen, tidak maksud saya masih bergantung sehingga kemudian tidak terima ibunya meninggal. Bagaimana melihat ini, dokter? Iya, jadi benar kalau saya menduganya tentu berkaitan dari ilmu saya ya. Jadi bahwa tadi apakah orangnya introvert, orangnya tertutup, tadi menggunakan istilah sisoid, mempunyai suatu pendapat yang kadang-kadang tidak logik, tidak rasional. Mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa, seperti apa itu sisoid itu? Sisoid itu orang yang tertutup, orang yang mempunyai pola pikir yang tidak sama dengan orang lain, mempunyai pola pikir yang kadang-kadang juga aneh, tetapi tidak agresif, tidak sampai mengganggu orang lain. Seperti hidup di dunianya sendiri, seperti itu kan, Dok? Bisa mirip-mirip seperti itu, baik. jadi mempunyai suatu dunia sendiri. Tentunya itu yang lebih mirip, tapi sekali lagi bahwa karena saya tidak memeriksa tentu tidak pasti, tapi boleh menduga. Ini semua masih dugaan. Mendugaan. Begitu? Baik. Dan betul tadi bahwa keempat orang ini siapa tahu bahwa mempunyai kepribadian yang mirip-mirip seperti itu, sisoid, tertutup, introvert. Jadi ya betul ngeklik jadinya. Terutama juga kemudian yang tadi yang paling kecil, kemudian meskipun orang tuanya sudah meninggal, dia tetap tertutup, memutuskan hubungan keluarga. Ini lebih pas. Kalau berbicara dengan sekte atau mantra, itu biasanya sifatnya tidak pribadi. Jadi ada suatu kelompok, tentu ada yang punya cara-cara yang kira-kira seperti itu. Jadi artinya bahwa berharap ada orang yang ini memang saya juga mengikuti seperti itu, saya juga punya cara seperti itu. Tapi kalau itu tidak, ini lebih sifat individual yang tadi, yang arah-arah sisoid tadi yang lebih ke arah ke situ kalau menurut saya namanya menduga ya. Baik, nah ini mungkin terakhir Prof. Adrianus Meliala, mungkin bisa dijelaskan dengan singkat, kalaulah memang ternyata pasangan ayah dan ibu ini meninggal secara wajar karena sudah tua, penyakit atau apapun itu alasannya. Tapi kemudian Dian ini kan membiarkan, Prof, tidak melaporkan kepada pihak RT, pihak apapun itu, pihak polisi atau dan sebagainya. Apakah kemudian ini tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan kriminal, pembiaran seperti itu, Prof? Dari kacamata kita sebagai orang yang rasional bisa begitu, tapi kita harus masuk dalam pribadi dia nih dan environment yang dibangun, di mana memang environmentnya itu memang sengaja memutus diri dengan dunia luar sehingga tidak terpikir lagi untuk meminta bantuan dari orang luar. Maka yang terjadi nampaknya adalah yang saya sebut dalam satu wawancara adalah mereka lalu kemudian helpless ya, seperti orang nggak berdaya, tidak lagi mampu berbuat apa-apa, bahkan lalu kemudian sudah masuk pada situasi pasrah apapun yang terjadi, ditambah lagi dengan kondisi fisik yang sudah makin turun ya, karena sudah tidak makan berhari-hari, jadi mungkin sudah terjadi halusinasi dan seterusnya, sehingga kemudian lalu mereka masuk dalam situasi tidak sadar. Demikian seterusnya turun sehingga kemudian meninggal. Jadi jangan bayangkan bahwa mereka masih mampu berpikir tenang ya dalam situasi seperti itu, tapi justru sudah dalam situasi yang helpless. Karena memang mereka sudah dari awal memutuskan untuk tidak berkomunikasi dengan orang luar. Tapi mungkin ini terakhir juga mungkin singkat. Tapi kalau ngomong kondisi dengan helpless, tidak bisa berpikir tenang, saya jadi teringat bagaimana kemudian keputusan mau menjual rumah dan perabot-perabot termasuk helpless, tidak tenang dan sebagainya. Artinya kan harusnya dia tahu, masih logika berpikirnya masih jalan, Prof. Bukankah seperti itu sehingga kemudian membuat keputusan untuk menjual perabot dan rumah? Itu kan sebetulnya terjadi beberapa saat sebelum mereka akhirnya berada pada situasi helpless ini. Jadi itu kemudian itu saya juga mengacu pada analisis teman-teman psikolog, itu adalah bagian dari upaya mereka bertahan hidup, termasuk juga untuk menjual barang-barang yang sebetulnya handphone dan seterusnya, itu masih bagian dari bertahan hidup. Tapi ketika itu semua sudah habis, tidak ada lagi yang bisa dijual, itulah situasi yang kemudian saya sebut sebagai situasi helpless tadi, begitu. Baik, Prof, terima kasih Prof sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangan ini kepada kami. Dr. Danadi juga terima kasih sudah memberikan pandangannya. Kita akan terus tunggu bagaimana fakta-fakta terbaru yang akan terus disampaikan oleh pihak kepolisian.